teman-teman semua. Kami dari Jakarta Global University ingin melakukan observasi di PT Berka Sport Indo mengenai switching. Apa sih switching itu? Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan mempelajarinya di PT Berka Sport Indo yang kita datangi ini, yaitu terletak di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. PT Berka Sport Indo adalah perusahaan yang didirikan oleh Siti Hartati Murdaya pada tahun 2002 sebagai anak perusahaan dari Berka Retail Group. PT Berka Sport Indo merupakan salah satu perusahaan yang memasuki industri alas kaki Indonesia, bergerak di bidang retail yang kegiatan utamanya adalah memasarkan atau menjual produk sepatu olahraga. Pada tahun 2004, brand Liga dikenal dengan brand sepatu lokal Indonesia yang tergolong cepat dalam mendapatkan reputasi sebagai brand premium untuk alas kaki, pakaian, aksesoris berkualitas untuk pria dan wanita. Atlet profesional hingga penggemar gaya hidup sehat juga memakai brand Liga. PT Berka Sport Indo memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman desain, manufaktur, dan retail serta termasuk pernah bekerja sama dengan beberapa sport brand ternama di dunia seperti Nike dan Puma. Berikut adalah hasil wawancara kami di PT Berka Sport Indo terkait switching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, kami dari Jakarta Global University, saya Nanda Rama. Saya Fania Wajari. Nah, di sini kita ada tugas observasi tentang switching Kak. Jadi kita ingin bertanya-tanya tentang switching yang ada di IT Berka Perusahaan ini ya. Maka dengan Saya sendiri Adit Dia Kurniawan, saya sebagai IT infra di sini. Ya. Perusahaan ini, gue jelasin tentang perusahaan apa gimana nih? Iya, boleh. Perusahaan ini bergerak di bidang retail, dan gue sendiri pun di sini udah sekitar 8 tahunan lah kerja di sini. Jadi masalah switch atau jaringan ya bisa langsung ke gua gitu. Kalau boleh tahu di sini memakai jenis switch apa ya Kak? Kalau di sini switchnya tuh ada standar, yang standar tuh yang lebih banyak sih standar, karena kan kita lebih lebih gampang juga makainya kan kalau standar. Terus kalau ada juga kita yang pakai switch jenisnya manageable itu kan, karena ada satu ruangan yang kita setting untuk di posisi IP-nya harus sekian, jadi kita butuh si switch manageable ini gitu. Jadi rata-rata di sini memakai Rata-rata standar biar Sini fleksibel ya Pak? Iya, biar fleksibel. Terus juga Kak, kalau di sini memakai merek apa ya Kak? Kalau boleh tahu switch? Di sini kebanyakan TP-Link, terus D-Link. Ya itu sih dua itu rata-rata kalau setahu saya ya, setiap perusahaan switch itu kebanyakan ya TP-Link sama D-Link sih. Kalau merek-merek switch yang dipakai gitu. Dan itu nyatinya menggunakan Kita plug and play. Kalau yang standar itu plug and play. Kalau yang manageable itu kan kita butuh web browser buat ngakses itu kan, kayak kita ngakses point aja sebenarnya. Itu jadi lebih simple yang standar sih dibanding yang manageable. Gitu. Di switching sendiri tuh ada kendalanya nggak sih untuk Sering kendalanya banyak sih. Switch itu sendiri kan ada memorinya ya. Jadi semakin banyak portnya dia semakin gede memorinya. Jadi ketika loadnya itu si penggunaan internet atau IP-nya itu lagi load banyak, itu kadang kita butuh restart sih. Itu sih kendala sering, sama dia butuh restart. Terus ya kalau dari segi listriknya kan kita butuh adapter juga kan. Jadi sering jebol juga, sering mati switchnya. Terus portnya sering ada, misalkan dari 5 port nih switch, ada yang mati, satu port nggak bisa digunain. Itu sih kendala-kendalanya kayak gitu. Tapi kendalanya itu jarang bermasalah kan ya, nggak setiap waktu? Enggak setiap waktu. Tergantung usia juga sih sebenarnya. Kita kayak pakai elektronik, switch itu kan sama barang elektronik juga, pemakaian gimana pemakaiannya, terus arus listriknya. Jadi ya kalau arus listriknya jelek, terus lu pemakaiannya asal-asalan ya cepet rusak juga walaupun switch bagus gitu. Terus juga Kak, untuk di sini menggunakan berapa switch ya total? Kalau untuk total sih banyak ya sebenarnya, cuman yang switch yang per segmen sesuai settingan di mikrotik kita tuh ada sekitar 10-an. 10. Ya sesuai settingan itu di luar yang
kayak kita butuh pecah ke sini, tapi kalau sesuai settingan di mikrotik kita ya butuhnya 10-an. Berarti dengan manajemen. Iya. Oh, iya, Itu standar. sekitar 10-an. Kelebihan sama kekurangan switching itu lebih untuk kelebihan apa kekurangannya gitu? Maksudnya nih Kayak lebih bermanfaat atau gimana? kalau dari switch itu kan fungsinya ya, switch itu fungsinya untuk bagi IP address kan sebenarnya kan. Bandingannya harusnya switch antara yang standar sama manageable itu kelebihan kekurangannya ya. Kalau standar kita gampang tinggal plug and play doang, nggak perlu setting, bener gak? Iya. Ya kan. Nah kalau yang manageable kita harus setting. Kekurangannya itu doang. Tapi kelebihannya si manageable, ketika mau satu ruangan ini dikasih segmen 4, terus di sini dia dapatnya tapi dari switch si segmen 3 dari ruang server. Nah itu disetting di manageable. Kalau switch standar kan, ini ruangan B nih, ini ruangan A, ini ruang server. Jadi ketika connect dari ruang B ke A itu dia ngikut si segmen A. Tapi kalau pakai manageable kita bisa kasih si ruangan B ini ya sesuai settingan kita di mikrotik. Nah itu keunggulannya switch manageable. Dan lebih stabil ya. Lebih stabil, kebanyakan dia lebih ya hardware-nya lebih kuat lah dibanding yang standar gitu. Tapi kalau yang standar misal keuntungannya itu misalnya ada yang port yang mati itu Tinggal langsung nge-switch. langsung pindah aja, langsung kita Langsung pindahin. switch. Kalau manajemen kita harus setting dulu. Oh iya. Kalau lu portnya rusak, lu setting dulu mau pindahin port berapa lagi nih gitu kan. Kalau yang standar lu tinggal colok aja gitu. Bedanya itu doang. Oh, iya. Kelebihan dan kekurangannya. Mungkin segitu aja Kak untuk wawancaranya. Kita boleh lanjut observasi Kak. Boleh mau lihat switch-switchnya boleh ya kalau mau lihat ya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Di sini kita mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung cara kerja switch di ruangan server PT Berkas Portindo. Di sini kita lihat ada 2 mikrotik dan 2 switch yang akan dibagikan ke setiap ruang-ruangan yang ada di PT Berkas Portindo. Nah, di sini juga semua pusat kontrol kendali jaringan ada di ruangan server ini. Di ruangan ini pula terdapat firewall. Suhu ruangan stabil 20 derajat di ruang server ini dengan tujuan agar komponen bekerja dengan maksimal dan tidak terjadi overheat. Kemudian kami menuju ke ruang office dengan switch berikutnya. Nah, di sini adalah switch dengan tipe manageable. Jadi, switch ini disetting dengan mikrotik dan switch di bagian office ini tertata dengan rapih karena menggunakan rak serta ditempatkan di ruang yang tertutup, bersih agar bekerja dengan baik. Ini adalah satu contoh penempatan switch yang baik. Berikutnya adalah ruangan office selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat switchnya tidak tersusun dengan rak yang seperti tadi. Nah, ini bukan contoh switch yang baik. Switch di ruangan ini menggunakan tipe unmanageable switch, yaitu tipe switch standar tanpa disetting oleh mikrotik. Nah, itu dia hasil observasi dari kelompok kami. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.